Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Jumpa kembali dengan saya. Dalam video saya kali ini, saya akan berbagi tentang apa sih itu asas-asas manajemen. Kita ketahui bahwa manajemen itu menurut Follett adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Atau bisa kita simpulkan bahwa manajemen itu adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya yang lainnya agar efektif dan efisien. Kalau kita berbicara tentang manajemen, tentunya sering sekali kita mendengar tentang efektif dan efisien. Apa sih itu efisien atau efektif itu? Efisien itu berhubungan dengan penggunaan sumber daya yang dimilikinya sehingga hasilnya rendah. Tetapi kalau efektif dapat kita sederhanakan bahwa bagaimana organisasi dalam pencapaian sasarannya dengan tepat sehingga hasilnya tinggi. Kalau kita kutip dari pendapatnya Drucker bahwa efisien itu sesungguhnya adalah mengerjakan dengan benar, doing things right, sedangkan efektif mengerjakan yang benar, doing the right things. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah manajemen yang sukses itu? Manajemen yang sukses itu sesungguhnya adalah manajemen yang limbahnya rendah karena melakukan sebuah kegiatan menggunakan sumber daya yang dimilikinya dengan benar, tetapi pencapaiannya, sasarannya itu sangat tinggi. Nah, itulah adalah manajemen yang sukses. Teman-teman semua, kita ketahui bahwa di dalam manajemen itu ada unsur-unsur manajemen. Kita kenal ada 6M, yaitu man, money, method, material, mesin, dan market. Saya sering sekali mendengar pertanyaan-pertanyaan bahwa manajemen itu kan to manage, mengatur. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang diatur? Yang diatur itu sesungguhnya berarti unsur-unsur manajemen itu sendiri. Yang kedua adalah yang sering saya dengar, apa tujuannya diatur? Tujuannya diatur itu sesungguhnya adalah agar unsur-unsur manajemen itu berdaya guna dan bertujuan yang telah ditetapkan. Mengapa harus diatur? Agar terintegrasi, optimal, guna mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya, siapa yang mengatur? Yang mengatur tentunya adalah pimpinan dan kepemimpinannya. Bagaimana cara mengaturnya? Cara mengaturnya adalah dengan melaksanakan tahapan-tahapan daripada fungsi manajemen itu sendiri. Saya bisa berikan contoh bahwa di unsur pertama, misalkan unsur unsur manusia, jika tidak diatur, contoh misalkan dalam pengadaan karyawan. Dalam pengadaan karyawan itu, bagaimana agar perusahaan itu memperoleh karyawan yang serasi, yang qualified, yang memiliki kualitas, yang memiliki loyalitas, tampil, yang diharapkan. Nah, ini kalau tidak diatur, ini tidak mungkin akan memperoleh karyawan yang baik, yang seperti yang diharapkan tadi. Karena kalau misalkan pengadaan karyawannya itu baik diatur, sesungguhnya banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan. Contohnya adalah, yang pertama adalah misalkan bagaimana dasar penarikannya, kemudian metode penarikannya, kemudian sumber penarikannya, dan kira-kira kendala-kendala apa saja yang akan dihadapi dalam pengadaan karyawan itu sendiri. Nah, makanya to manage itu, mengatur itu adalah semua unsur-unsur manajemen itu akan diatur. Tujuannya adalah agar berdaya guna, berhasil guna. Kemudian mengapa harus diatur? Agar optimal, terintegrasi, terkoordinir dengan baik. Siapa yang mengaturnya? Tentunya adalah pimpinan dan kepemimpinannya. Dan bagaimana cara mengaturnya adalah melalui dengan tahapan-tahapan fungsi daripada manajemen itu sendiri. Nah, berikutnya adalah tentang prinsip atau asas-asas manajemen. Kita ketahui bahwa prinsip atau asas-asas itu adalah suatu pernyataan atau ketentuan yang bersifat fundamental dan menjadi pedoman
atau pegangan seseorang dalam bertindak atau hendak bertindak atau dalam menghadapi permasalahan tertentu. Dapat kita simpulkan bahwa prinsip-prinsip manajemen itu sesungguhnya adalah dalil-dalil umum yang dapat disimpulkan dari proses menggerakkan orang-orang dan menggerakkan fasilitas-fasilitas yang berlaku sebagai dasar petunjuk seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan. Atau bahkan dapat kita sederhanakan bahwa pengertian daripada prinsip-prinsip manajemen itu adalah suatu kerjasama dalam melaksanakan usaha-usaha guna mencapai apa yang dikehendakinya. Itu adalah prinsip-prinsip manajemen. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Menurut Henry Fayol, bahwa prinsip-prinsip manajemen yang pertama itu dicirikan adanya pembagian pekerjaan atau division work, ya. Pembagian pekerjaan itu juga menurut Henry Fayol bahwa pekerjaan itu akan bisa dilaksanakan dengan baik manakala pekerjaan itu sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Jadi the right man on the right place. Itu yang pertama. Yang kedua menurut Henry Fayol bahwa prinsip-prinsip manajemen itu adanya authority and responsibility, adanya wewenang dan tanggung jawab. Dari wewenang dan tanggung jawab tersebut akan melahirkan hak dan kewajiban. Jadi menurut Henry Fayol bahwa prinsip manajemen yang kedua itu bahwa setiap karyawan harus dilengkapi dengan wewenang untuk melakukan pekerjaan atau diikuti dengan pertanggungjawaban. Yang ketiga, menurut Henry Fayol bahwa prinsip manajemen yang ketiga adanya disiplin. Anggota organisasi harus menghormati, melaksanakan aturan dan kesepakatan baik itu tertulis maupun norma-norma yang tidak tertulis. Bahkan dalam sudut pandang saya bahwa disiplin itu sesungguhnya adalah kesadaran dan kesediaan. Kesadaran di mana tidak ada paksaan untuk melakukan semua apa yang menjadi aturan dan ketaatan dalam bertindak sesuai dengan apa yang menjadi peraturan atau norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya menurut Henry Fayol bahwa prinsip-prinsip manajemen itu ditandai adanya unity of command. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah. Ya, jadi siapa yang memerintah, siapa yang diperintah, bagaimana bentuk laporannya. Kemudian yang selanjutnya menurut Henry Fayol adalah prinsip-prinsip manajemen yang selanjutnya itu adanya unity of direction. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, karyawan perlu diarahkan menuju sasaran. Jadi adanya kesatuan pengarahan bertalian erat dengan pembagian pekerjaan, sehingga tidak ada yang namanya miskomunikasi, mismanagement. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol itu bahwa setiap perusahaan kepentingan karyawan tidak boleh diutamakan melebihi kepentingan organisasi sebagai keseluruhan. Jadi kepentingan perusahaan, organisasi merupakan kepentingan yang memang harus di atas daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang selanjutnya menurut Henry Fayol bahwa prinsip-prinsip manajemen itu adanya gaji atau upah karyawan atau kompensasi yang menentukan terwujudnya kelancaran dalam bekerja. Jadi menurut Henry Fayol, prinsip yang selanjutnya adalah adanya pemberian upah atau kompensasi yang menjadikan dasar bahwa karyawan atau seseorang itu bisa bekerja dengan baik atau bisa memberikan motivasi untuk melakukan sebuah pekerjaan. Yang selanjutnya, menurut Henry Fayol bisa saya sampaikan bahwa prinsip manajemen itu adanya sentralisir. Ya, ada pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam sebuah kegiatan. Sehingga siapa yang memerintah tadi, kemudian siapa yang diperintah, bagaimana bentuk pelaporannya, dan siapa yang akan bertanggung jawab. Sehingga jelas ya, jika terjadi sebuah mismanagement itu siapa yang akan bertanggung jawab dan bagaimana dimintakan pertanggungjawabannya.
Yang selanjutnya adalah ada pembagian kerja, menimbulkan adanya atasan dan bawahan, adanya hierarki. Ya. Itu adalah menurut Henry Fayol. Teman-teman sekalian, demikian pada video saya kali ini, dan bisa kita berjumpa kembali pada video-video berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillah.